Jadi dengan NG 41220756 saya berperan sebagai terapis okupasi. Perkenalkan, nama saya Andriana, NIM G41220726, saya berperan sebagai terapis bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat datang di acara Bincang-bincang santai. Saya Vivi Adiana dan saya merupakan mahasiswa manajemen informasi kesehatan dari Polij. Di sini saya sedang bersama Andriana dan Eka nih yang datang langsung dari rumah sakit dari Bandung. Mungkin kalian mau perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Andriana, saya bekerja di salah satu rumah sakit di Bandung. Saya bekerja di bagian rehabilitasi medis pada bagian terapi bicara. Kalau saya, Eka, bekerja di rumah sakit Bandung, salah satu rumah sakit Bandung lebih tepatnya ya kan. Itu saya di bagian rehabilitasi medis, khususnya di bagian terapis okupasi. Terapis bicara, terapis okupasi. Mungkin bisa dijelasin nih apa pekerjaannya kalian itu? Kalau terapi bicara sendiri itu biasanya memulihkan cara komunikasi, berbicara, terus dalam menelan dan dalam pelatihannya melalui Beberapa terapis ya? Eka, kalau terapis okupasi sendiri itu terapis yang dilakukan untuk membuat si pasien itu lebih mandiri ke depannya gitu loh. Berarti mereka tuh kayak bisa ngelakuin semuanya sendiri lah ya? Iya, betul sekali. Kita di sini mau bahas sesuatu nih, bahas tentang hal yang berhubungan sama medis, yaitu pelayanan rehabilitasi medis. Mungkin kalian berdua kan udah bekerja sih di pelayanan rehabilitasi medis, bagian yang berbeda tapi kan. Iya. Mungkin Eka bisa ngejelasin apa itu pelayanan rehabilitasi medis? Jadi, Vivi, pelayanan rehabilitasi medis itu adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit, ataupun cedera melalui panduan interval medik. Nah, keterapian fisik ini untuk mencapai fungsi yang optimal, kita harus melakukan terapi ini gitu. Oh, berarti ini kayak secara simpelnya pengembalian fungsi anggota tubuh untuk kembali optimal. Iya, benar banget, benar. Oke. Kalau boleh saya tahu nih, tujuannya rehabilitasi medis secara medis itu bagaimana? Andriana mungkin? Boleh. Kalau simpelnya tujuannya untuk mengatasi penyakit dengan panduan intervensi. Intervensi medisnya berupa terapi fisik ataupun bantuan alat-alat medis. Itu bahkan simpelnya aja mungkin beberapa orang masih kurang paham ya sama medis semua emang kayak gitu ya. Kita lanjut ke pembahasan rehabilitasi medis nih. Umumnya nih di rumah sakit tuh biasanya ada rehabilitasi medis apaan? Kalau pada umumnya biasanya ada pediatrik itu yang dibahas yang tadi, Yang anak-anak, yang speech delay, terus neuromuskular itu, terus kardiorespiras, terus yang terakhir geriatrik ya. Ya, geriatrik. Rumit ya bahasanya. Rumit. Medis, medis. Biar nggak Gitu. semua tahu gitu. Medis. Butuh penjelasan yang Yang panjang ya. Mungkin bisa dijelasin dari salah satu yang tadi udah disebutin biar tahu nih. Kalau yang pediatrik tuh biasanya terjadi pada anak. Terus yang biasanya terjadi pada anak yang susah dalam berbicara, berkomunikasi, terus bersosialisasi, kurangnya kepercayaan diri, terus susah intinya dalam menjalani kehidupan normalnya. Oke, kita bahas anak-anak dikit nih, tapi mungkin agak Jadi kemarin tuh saya sempat dengar berita tentang anak yang terkena HIV di umur 12 tahun. Oh, yang dari Medan itu kan? Iya, benar. Udah Kalian pasti tahu pasti kan? viral, Iya, viral viral banget banget sih emang.
karena udah sharing udah Iya. umur 7 tahun sama orang terdekatnya sendiri. Sekarang umur 12. 9 tahun dia mengalami 5 tahun. pelecehan seksual. Tanggapan kalian sebagai salah satu bagian dari rehabilitasi medis nih bagaimana? Kalau dari aku sih ya, yang pasti kasihan ya. Terus dia kan masih umur 12 tahun. Perjalanan dia itu juga masih panjang banget kan. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu loh untuk ya hal yang kayak gitu lah. Dia pasti juga punya trauma, entah itu dari yang kekerasan seksualnya, terus dia pasti juga kayak dikucilin sama teman-teman, orang sekitar lah ya. Gitu. Jadi ya sayang banget gitu loh. Kalau mendengar berita lagi itu memang memprihatinkan ya. Anak Apalagi segitu harusnya senang-senang. Iya, Have fun, main, iya, main belajar. Tapi udah kayak disuruh ngelakuin kayak gitu nih. Itu emang disuruh apa gimana sih? Itu ada yang sempet dilempar-lempar gitu sama keluarganya, jadi kayak dia akhirnya kena pokok sempet dirawat sama yang emang mucikari. iya Disuruh- sih. Akhirnya dia disuruh Kasihan ya. melayani. Ya sangat pantas masuk penjara sih itu Iya emang. sih. Udah Ayo Andriana Ya. tanggapannya mungkin. Itu kan kekerasan seksual ya, beda sama kekerasan pada umumnya. Pasti lebih itu buat trauma dia lebih berat, terus psikis terganggu, kepercayaan diri berkurang, terus ngerasa gak berguna. Heeh. Ya itu Pasti sih. ya dia pasti ini sih. Aku udah kena HIV kayak penyakit yang gak ada obatnya. Iya, itu. sulit Sulit disembuhin dulu. sulit disembuhin dan dia pasti merasa kayak buat apa sih? Buat apa gitu. Kalau Makanya usia itu segitu. gunanya ada kita Ya, gitu buat untuk- menyemangatin mereka, terus Betul. nemuin semangat lagi gitu kan. Betul. Heeh. Kalau kayak gitu masuknya pasti pediatrik kan? Iya bener banget. Dia pasti harus mendapatkan perawatan Intensif sih, intensif. entah itu dari HIV-nya ataupun rehabilitasi medisnya gitu. Karena kan biasanya kasus kayak gitu dia bakal ngalamin trauma gitu kan. Dan pasti berat banget sih, 5 tahun itu lama sih. disuruh Dan traumanya tuh gak akan Langsung nggak sembuh. mungkin. Bahkan pasti kita aja dalam mungkin jangka waktu panjang. ya, kita aja yang mungkin kayak cuman kena ini, kena itu. Kayak kita pasti trauma banget. Kayak kena bully aja ya, kena bully aja iya. kita traumanya sampai bertahun-tahun. Itu yang mendapatkan hal presiden seperti itu 5 tahun sampai kita doakan yang terbaik Iya. aja, semoga Semoga anaknya bisa cepat pulih, bisa semangat lagi. semangat lagi. Kumpul Ya, sama ya. teman-teman saudara lah. Betul. Oke, pengalaman berkesan. Kalian pasti sebagai rehabilitasi medis, kalian kan udah bekerja di sana dan kalian pasti punya pengalaman berkesan, entah itu waktu pertama kali kalian bekerja atau mungkin ada pasien-pasien tertentu yang spesial di hati kalian gitu. Bisa diceritain? Kalau aku sih hal aja ya, hal yang berkesan. Kalau hal berkesan tuh ada rasa senang karena udah bisa bantu anak-anak dalam mengatasi penyakitnya, seperti susah bicara, terus susah sosialisasi, kurang percaya diri itu. Terus kami semua berharap, semua tim terapi bicara berharap agar perawatan yang kita lakukan, pengobatan yang kita lakukan itu bisa membantu anak-anak dalam berbicara lebih jelas, lebih lancar, itu aja. Mereka Kalau aku hal berkesan pasti ada sih ya. Ini tuh sedikit cerita ya. Gak apa-apa, malah seru dong. Jadi waktu itu tuh aku ditempatkan di rehabilitasi psikiatri. Nah, itu kan khusus orang yang kayak gangguan jiwa lah ya gitu kan. Dan kita juga harus sabar dalam merawat mereka gitu. Karena emosi mereka tuh masih belum stabil. Ya bukan belum sih, emang nggak stabil gitu. Kadang marah, kadang nangis, kadang ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Makanan sehari-hari ya kayaknya. Banget ya kan? Udah biasa. Terus waktu itu
dia kan waktu ngobrol-ngobrol nih aku sama itu, namanya Mpok Nah lah ya. Dipanggilnya seperti itu. Mpok Nah, ya Mpok Nah. Dia emang udah lumayan senja lah usianya, 50 tahunan mungkin. Nah dia waktu ngobrol-ngobrol dia cerita. Jadi dia tuh karena gangguan jiwa, belum diketahui sih karena apa, cuman karena dia gangguan jiwa, terus ditinggalin lah sama keluarganya, anak-anaknya gitu kan. Ya. Terus dia jadi punya kayak pikiran gitu, apa anak-anak saya malu ya punya orang tua yang gila gitu kan. Terus dia kayak, oh enggak kok Mpok, enggak gitu. Mereka pasti punya alasan tersendiri, makanya kita ngasih semangat lah ya di si Mpok Nah ini supaya ayo sembuh gitu, biar bisa ketemu gitu sama anak-anaknya gitu kan. Jadi dia juga banyak ngasih aku motivasi gitu kan, entah itu motivasi kehidupan, bahkan kayak udah ibu sama anak gitu loh. Anggap kamu anak. Iya, kan kehilangan banget gitu kan. Anak-anaknya ninggalin di saat dia paling butuh support system dari keluarga, malah Iya. ya. Manusia. Udah, mungkin kita menuju penghujung acara nih. Mungkin aku mau tanya nih. Kalian kan pasti sudah menghadapi berbagai sifat macam manusia ya. Iya. Baik, buruk, nangis, kecewa, sedih gitu lah ya. Tips buat bisa berinteraksi sama di lingkungan sekitar lah, sama entah itu teman, entah itu orang baru. Mungkin kalian ada tips? Kak dulu mungkin. Kalau aku sih ya, yang pertama itu kita harus pahami dulu karakter dia gitu kan. Jangan langsung, misalnya baru kenal nih, ya kan, langsung hey gitu kan. First impression banget gitu kan. First impression harus bagus. Ya yang kalem lah, kalian dikit gitu ya. Jangan barbar gitu. First impression, oke? Ya, ayo. Makanya Harus baik ya awal-awal. sabar gitu kan. Kalau misalkan ada ya kayak karakter seseorang yang kalau dia mungkin ngerasa nih, siapa sih ngapain coba nanya-nanya SKSD ya kan. Ada beberapa Ya orang jadi kudu sabar gitu kan. Terus ya yang pertama pahami dulu karakter, yang kedua harus sabar, terus jangan kalau misalnya dia keras ya kita juga jangan jadi batunya gitu loh. Soalnya kan nggak mungkin bisa luluh dianya gitu. api ketemu air. Iya. Mungkin itu sih. Mana bisa dilanjut? Kalau aku sendiri kan terapi wicara ya. Pasiennya ya pasti yang Maaf. iya yang seperti Lambat itu. lah, belum bukan bisa. Susah dalam berkomunikasi, terus terlambat berbicara. Nah itu biasanya dari kami sendiri, dari tim terapi wicara biasanya mengajak berdiskusi pada anak. Itu seperti berupa dongeng, ditanya aja hal apa yang kamu suka, kartun apa yang kamu suka itu. Terus diajak juga berdongeng, bercerita, dibacakan dongeng. Pokoknya banyak banget. Belajar berekspresi. Iya. Karena kan masih anak-anak ya, lucu-lucunya. Gemes-gemesnya masih belum. Kasian banget gitu kalau Iya. mereka ngalamin speech delay gitu. Iya. Karena itu kan memang bukan pilihannya mereka. Mereka Iya pasti sih. maunya kan ya udah Iya. kayak teman-teman. Iya, teman-teman pada umumnya. Ya. Oke, ini udah penutupan ya. Terima kasih buat Eka sama Andriana udah Iya, iya. berbagi banyak banget cerita, pengalaman, Sharing-sharing dan aja. sharing-sharing dan penjelasan terkait rehabilitasi medis yang masih mungkin orang udah tahu cuman belum tahu Masih namanya awam iya gitu kan. ya betul. Terima kasih buat kalian berdua, semoga kalian berdua semakin semangat bekerjanya Amin. dan semoga membawa keberkahan. Amin. Oke. Kamu juga semangat Semangat ya. ya. Awal-awal ya. Semangat ya. Masih semester 1 Iya, ya. ini masih belum seberapa. Belum seberapa. Belum kalau ada magang gitu udah pasti aduh, Pasti, Masya Ca. Allah. Semoga ketemu kita ya. Siapa tahu magangnya saya di rumah Iya, saya. iya, bisa dicoba. Boleh, bisa dicoba. Ya udah, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Bincai selanjutnya. Acara Bincai. Bincang-bincang santai. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.